Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kawan, saya Fitriana Ayu kembali di program Dialog Fajar kerjasama Suara Surabaya Media dengan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Rezeki juga pagi ini sudah ada Ustadz Mim Saiful Hadi. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa Ustadz. Tak anteni. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Rezeki ya Ustadz Mim ya. Iya, rezeki, Masya Allah. Alhamdulillah bisa kembali hadir, bisa kembali menyempatkan waktunya Ustadz Mim bersama kami di Suara Surabaya. Ustadz, ngomongin rezeki, mau nggak mau, apalagi di masa-masa masih ada ekonomi itu juga masih sulit. Akhirnya banyak jalan-jalan yang ditempuh asal-asalan untuk mendapatkan sebuah rezeki. Padahal pendidikan itu semakin tinggi, kemudian pengetahuan orang-orang itu juga sebenarnya tahu kok ini baik atau ini enggak gitu loh. Iya. Tapi kenapa ya Ustadz masih memilih cara-cara yang tidak halal? Baik, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semua. Pujian syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita hingga pagi hari ini kita bisa bertemu, berjumpa, bertaut hati, kemudian mengikat niat untuk mengukir prestasi di hari yang mulia ini. Shalawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat semuanya. Mbak Ayu dan kawan-kawan semuanya, iya memang ya rezeki ini kan mau nggak mau ya ini realitas hidup kita ya, bahwa kita hidup ini membutuhkan rezeki. Apa saja tentunya ya, rezeki kan tidak hanya harta ya. Terus kemudian iya memang betul, makin hari kalau kita makin cermati, makin renungkan gitu ya, orang-orang atau kawan-kawan pendidikannya semakin hari semakin tinggi ya, kemudian katanya negeri, zaman, era semakin maju gitu ya. Tetapi cara-cara untuk mengumpulkan, memperoleh yang namanya rezeki itu juga penyelewengannya itu. Ngeri-ngeri. Iya, tambah menakutkan itu ya, tambah menakutkan. Atau mungkin orang juga sudah sebagian tidak lagi peduli bahwa rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Ya Allah. Kan itu ya. Iya. Ini juga problem mendasar kita sebetulnya Mbak Ayu, bahwa kalau kita hidup ini sudah tidak lagi memiliki apa istilahnya kriteria ya. Kita tidak punya komitmen dalam mencari rezeki, dalam mengumpulkan rezeki, dalam ya mengupayakan untuk memperoleh rezeki, kemudian tidak peduli lagi dengan kriteria halal dan haram. Pokoknya olah akeh gitu ya, pokoknya wakeh pokoknya. Maka apa yang terjadi ketika orang tidak lagi peduli cara memperoleh rezeki dengan cara yang benar dan salah, itu yang halal dan yang haram, maka mereka akan tamak biasanya. Tamak, rakus itu ya, gak nontek gitu ya. Sebelumnya sudah kita bahas nih soal orang yang tamak ini. Sehingga nggak habis pikir ya. Kalau kita pernah mendengar berita atau yang lagi rame-rame juga akhir-akhir ini, orang menyimpan duitnya bertriliun-triliun di dalam bunker di rumahnya, gitu ya. Atau ditaruh di plafon atas rumahnya gitu ya. Kalau saya ini kan punyanya kan cuma 2M Mbak. Masya Allah. Ya, apa itu? Mangayu mangatus. Mangayu mangatus. Muanak mana Iya. Nah, terus untuk apa gitu ya? Untuk apa dia mengumpulkan duit segitu banyaknya, dia menyimpan uang sampai ditaruh di atas plafon gitu ya. Ya setelah dibaca-baca, karena katanya untuk menghindari pelacakan dari PPATK misalnya gitu ya transaksinya.
kemudian praktek suap menyuap, kemudian praktek semacam-macam lah. Yang semuanya itu sesungguhnya bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga sudah pasti memperolehnya dengan cara yang tidak benar. Maka harta, ini rezeki harta ya, yang diperoleh adalah rezeki harta yang haram. Padahal ini Rasulullah Muhammad yang menjadi penuntun pembimbing kita ini sudah memberikan peringatan jauh-jauh hari kepada kita semuanya. Beliau bersabda, layak tiyanna ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mala amin halalin amin haramin. Artinya akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Dan secara lebih tegas lagi ancamannya yang Rasulullah sampaikan kepada kita, innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min sahtin naru aulabi. Tidak akan masuk surga dagingnya ini, daging maksudnya ini dagingnya manusia ini yang tumbuh, yang berkembang, yang yang ditumbuhkan atau yang dikasih asupan makanan yang diperoleh dari cara yang halal, haram, ya. Atau barangnya haram, caranya haram itu ya. Ya katanya kalau daging babi itu barangnya kelihatan haram, Mbak ya. Tapi kalau duit suap itu kan tidak ketok, Mbak. Barangnya podo gitu ya. Barangnya sama. Bedanya di cara ya, Ustaz. Iya. Lah ini yang menyebabkan kita semuanya menjadi tersesat sangat jauh. Sehingga ketika istilah saya adalah orang tidak punya lagi perasaan bahwa ini barang yang haram, ini barang yang halal, ini rezeki yang haram, ini rezeki yang halal, pokoknya iki aku oleh iki wekku gitu. Tidak peduli cara yang memperolehnya seperti apa, maka yang akan terjadi ancaman Rasulullah tadi itu sesungguhnya sangat menakutkan. Kalau sudah begitu sesungguhnya kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, untuk apa sih kita mencari rezeki? Untuk apa kita ini mengumpulkan harta? Kalau kemudian kita tidak lagi memiliki kepedulian bahwa harta yang kita kumpulkan ini harta yang halal, bukan harta yang haram. Walata delek sing haram angel ka umnat pemain delek sing halal. Misalnya begitu, ada yang bicara begitu. Tidak. Yakin sesiyakin-yakinnya bahwa Allah menghamparkan rezeki di muka bumi ini banyak halalnya dibanding haramnya. Sebenarnya. Ya kan? Banyak halalnya daripada haramnya. Ya kalau misalnya mengambil contoh daging yang haram, kan bisa kita hitung dengan jari. Sementara daging yang halal, waduh sangatlah banyak. Kemudian cara memperolehnya, kan juga gampang sekali menentukan ini haram atau halal. Dan lebih sedikit sebab keharaman sesuatu karena caranya yang tidak benar. Begitu pula dengan uang atau harta kita misalnya. Kalau harta ini kita peroleh dengan cara suap menyuap, cara korupsi, membohongi, mencuri, nah kan sudah paling itu saja toh, apalagi atau merampas ya kan, merampas itu kan mencuri level terang-terangan ya. Nah kalau itu kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, kita tidak lagi memiliki kepedulian, maka yang terjadi sudah jelas ketamakan dan kerakusan yang akan muncul. Kalau sudah tamak dan rakus seseorang itu, sekali lagi dia tidak lagi peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak ada lagi sudah peduli, empati, belas kasihan, tidak ada itu. Pokoknya oleh akeh gitu loh Mbak. Gak oleh tok loh ya, oleh akeh gitu. Sehingga tidak lagi mempedulikan omong kosong, sudah nilai-nilai kemanusiaan, kemudian peradaban, aduh jauh sekali. Kenapa? Karena sudah di kepalanya dia, di dalam hatinya dia, pokoknya oleh akeh mbuh piye carane. Nah, kalau sudah tidak peduli dengan caranya,
maka yang akan dia kumpulkan pun juga tidak akan peduli nilainya halal atau haram, pokoknya akeh. Kalau sudah begitu maka tidak ada lagi persaudaraan, tidak ada lagi perkawanan, tidak ada lagi persahabatan. Sahabat, teman, saudara bisa saling makan, bisa saling bunuh. Kenapa? Karena tidak peduli lagi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, jadi ini kata kunci yang pertama Mbak Ayu, bahwa ketika kita mengumpulkan atau mencari rezeki, maka pastikan kita punya komitmen yang kuat tentang halal dan haramnya. Udah saat sekarang ini sudah sumir sekali, sudah tipis sekali antara halal dan haram, Ustadz. Iya, walaupun setipis apapun, walaupun sesulit apapun, kalau komitmen kita kuat untuk mengumpulkan rezeki yang halal dan menjauhi yang haram, sekali lagi Allah itu maha menanggung rezeki kita. Allah yang maha melapangkan rezeki kita. Wong kita dulu bayi tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian sekarang kita bisa tumbuh, bisa lari kemana-mana, bisa melakukan apa saja. Siapa itu yang menjadikan semua terjadi? Kan juga pemberian Allah semata-mata. Mulut kita yang dulu tidak ada giginya, hanya daging saja kan? Ketika lahir bayi dulu tidak bisa menggigit apa-apa, hanya bisa mengisap. Sekarang bisa menggigit, tumbuh giginya dengan baik. Siapa yang menumbuhkan? Siapa yang memberi? Allah pula kan. Lah kalau kita tidak yakin dengan apa yang telah Allah sediakan kepada kita, ya, terus kita mau yakin kepada siapa? Kan itu. Saya punya kisah ini Mbak Ayu yang luar biasa, sering saya kenang dan suka saya ceritakan kepada banyak orang. Bagaimana saya punya saudara itu dulu, ini zamannya taksi-taksi lama itu Mbak ya. Selama ketika saya masih mahasiswa dulu, zamannya taksi-taksi itu ya, taksi konvensional itu. Beliau ini sopir taksi, lurus sekali beliau ini. Lurus maksudnya itu ya, stigmanya kehidupan sopir jalanan itu kan tidak baik ya, stigmanya ya. Kira rutenya Ustaz, nggak belok-belok. Lah kak nobrol lah Mbak. Lah SS kan belok ke kanan Ustaz. Hanya dua beloknya, kiri dan kanan. Siap. Nah, maksud saya dia lurus, tidak mau berbuat jahat ya. Katanya argonya dijadikan argo kuda misalnya gitu ya. Dia tidak mau itu ya. Kemudian kalau kembali ya dikembalikan sesuai dengan tarif yang ada. Pokoknya jujur banget dan tidak mau bersaing jahat ya dengan teman-temannya. Pokoknya lurus sekali beliau itu. Ya resikonya memang hidupnya pas-pasan lah. Kalau nggak mau disebut miskin ya pas-pasan gitu aja. Cukup. Pas-pasan cukup kan agak lumayan. Nah ini lebih kurang dari cukup ya. Kami tahu kehidupan beliau itu. Terus kemudian pensiun karena sudah tua, pandangannya sudah kabur gitu ya. Saya candai man, saya nyetir taman. Iya mi motoku belereng, nah gitu. Oh gimana? Kamu sehat. Nah setelah beliau pensiun, kemudian ini buka marut kelapa itu loh Mbak, pakai di pasar itu ya. Ternyata pintu rezekinya datang dari situ. Kemudian sampai punya kios di rumah. Sudah pekerjaan tiap hari kalau saya ke rumahnya beliau itu tidur, duduk gitu aja. Barang dagangan itu datang, orang titip. Kemudian setelah ada orang titip ya, kemudian pembeli datang ya beliau bilang saya enggak pernah kulak Mim. Ini barang datang semua sendiri. Orang kasih kepercayaan. Biidznillah biqudratillah beliau bisa umroh sama istrinya. Masya Allah. Kan itu. Waduh Masya Allah, itu cerita yang berulang-ulang saya sampaikan. Tidak. Kalau rezeki itu atau harta dalam hal ini misalnya itu sudah menjadi hak kita, Allah akan kasihkan. Tidak ada yang bisa menghalangi itu hak kita. Hak dari siapa? Dari Allah, bukan dari manusia. Kita podo-podo wonge, podo butuhe. Sing dadi juragan temenan juragan ya hanya Allah. Sesungguh-sungguhnya majikan yang membagi, yang memberi, yang menjamin rezeki ya Allah. Terus kemudian kalau kita bersikut, bersih tegang, saling pukul, saling jerat, bahkan saling bunuh antara kita,
sebetulnya apa yang kita perebutkan? Ketamakan kita saja yang membuat seperti itu. Karena sungguh tidak membuat kaya. Kalaupun hartanya banyak, kembali kepada kajian kita yang kemarin kan Mbak ya, walaupun hartanya banyak, tapi karena dia tempuh dengan cara yang haram, maka bukan kekayaan, bukan rasa cukup dan tenang yang dia peroleh, malah sebaliknya, tambah akeh duit, tambah akeh musuhe. Gitu Musuhe Mbak ya. Iya. Kemudian tambah tinggi jabatannya, ya tambah banyak lawannya pula. Betul. Kenapa? Karena dia mencari, menempuh, memperoleh posisi itu, jabatan itu, atau keuntungan itu dengan cara yang haram. Maka musuh yang akan datang, entah musuh dalam arti fisik maupun dalam arti mental, sehingga ya tidak tenang hidupnya. Nah, ini adalah komitmen kita pada rezeki yang halal. Pokoknya kalau kita punya komitmen pada rezeki yang halal, jangan khawatir. Walaupun mungkin kita didik, nanti di kajian berikutnya kita bahas yang rezeki yang barokah ya Mbak ya. Tapi ini ada pertanyaan sedikit Ustadz. Gimana? Kalau kita awalnya tadi sudah diniatkan halal, ternyata ada godaan menuju ke rezeki yang halal. Kita ingat lagi Ustadz Mim, diganti. Cara termudah untuk apa ya Ustadz Mim tadi itu, mengganti supaya rezeki kita menjadi halal dari cara yang pernah kita tempuh yang tidak halal, seperti apa Ustadz Mim? Ya, kalau bicara halal dan haram kan sebetulnya tidak ada yang apa istilahnya meragukan ya, tidak ada yang tidak jelas ya, selalu jelas. Artinya selalu jelas itu ya, kalau timbangan kita mengurangi timbangan jelas haram. Kemudian kalau kita bicara spek dan speknya kita palsukan, jelas haram hasilnya. Atau apalagi dan apalagi. Tetapi sekali lagi kita harus berusaha betul-betul. Waduh Ustaz, ngono caranya kalau oleh untung, Tat, misalnya gitu ya. Loh, untung yang mana sih yang mau kita cari kan gitu ya? Untung yang mana sih yang mau kita capai? Kalau kita untung besar hari ini tapi dengan cara yang haram, ingat nanti akan datang 10 lawan datang mengancam kita, kemudian membuat kita rugi dan bangkrut. Kan gitu ya. Nah, sehingga kalau kita kemudian Mbak Ayu tadi misalnya merasa ini saya dapat dari rezeki yang caranya haram, kemudian adalah hasilnya halal, ya berhenti. Ya berhenti. Kenapa? Ya harus berhenti. Karena kalau kita nanti alah gak apa-apa, ya gak apa-apa tenan gitu ya. Kalau kita bilang gak apa-apa, alah gak apa-apa, ya gak apa-apa tenan gitu ya. Malah tambah, itu setannya pinter itu. Mencarikan jalan dia. Mencarikan jalan untuk bisa menambahkan. Nah, kalau sudah begitu, nanti sekali kita berbohong, maka akan diikuti kebohongan yang kedua. Sekali kita curang, akan diikuti kecurangan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Untuk menutupi kecurangan yang pertama. Dan itu sangat berat. Nah, semoga kawan-kawan semuanya hari ini yang memulai untuk bekerja, berusaha, atau apapun aktivitas ekonominya, ayo kita berkomitmen kuat. Apapun loh ya, baik pejabat, kemudian pengusaha, pegawai, pekerja, mari kita bekerja, berusaha dengan cara yang halal dan untuk memperoleh rezeki yang halal. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sehingga anak kita, istri kita, keluarga kita, daging yang tumbuh dari dalam diri mereka diasupi, disuapi oleh nutrisi dari barang-barang yang halal, sehingga memudahkan semuanya untuk masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Kewenceng kalau ngomongin surga itu. Terima kasih Ustaz Mim sudah mengingatkan kita. Semangat kawan untuk kita semua ya, mencari rezeki yang halal dan tentunya dengan cara yang halal. Saatnya saya Fitriana Ayu dan Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.